Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Oke, video kali ini dari Pak MS, itu part 2 ya, part 2 dari tata nama senyawa. Jadi di sini kita sudah langsung bagaimana cara memberikan nama dari sebuah senyawa. Part 1 itu kemarin itu kita baru pengenalan ya, apa itu lambang, apa itu rumus kimia ya. Nah, jadi yang baru bergabung di sini belum pernah menonton part 1, silakan nonton dulu part 1 agar tidak terjadi kesalahpahaman ya. Ya, terima kasih. Oke, saya langsung saja supaya agak singkat videonya. Jadi sekarang kita masuk tata nama senyawa biner ya. Nah, biner. Apa itu biner? Nah, biner itu adalah saya mau maaf, saya tidak tahu dari bahasa apa, yang jelas artinya ini dua ya, dua. Jadi ini sebenarnya angka, maksudnya tata nama senyawa yang terdiri dari dua unsur, dua atom atau dua unsur. Jadi kita baru memberikan bagaimana caranya tata nama kalau dia ada dua atom, karena beda lagi kalau misalnya lebih dari dua atom. Nanti kita pelajari ini yang di bawah, misalnya yang poliatomik ya, ini yang poliatomik ini yang lebih dari dua atom ya. Tapi kita masih berada dua atom, jadi biner itu dua atom. Ini sama dengan dari kata tersier. Tersier itu artinya tiga. Kuaterner itu empat ya, dari sejalan dia yang ini ya, kuaterner itu empat. Saya tahu dari bahasa apa ini ya. Sering-sering itu ketika kita mempelajari suatu ilmu pengetahuan, biasanya kita dapat dari kata tersier, kuaterner ya, ilmu disiplin manapun ya. Jadi ya tidak usah mikir bingung apa itu biner, dan sampai ada kata-kata aneh-aneh mungkin baru didapat. Jadi biner itu artinya dua. Nah, tata nama senyawa biner itu maksudnya adalah senyawa yang memiliki dua atom. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi dulu pertama senyawa kovalen. Nah, ingat senyawa kovalen itu apa? Jadi sebelum kita bagaimana caranya kasih nama itu senyawa kovalen, kita harus tahu dulu itu apa itu senyawa kovalen. Nah, ingat lagi di semester 1 tentang ikatan kimia. Jadi senyawa kovalen adalah senyawa yang ikatan antar atomnya berikatan secara kovalen. Nah, jadi pasti ini ya namanya senyawa kovalen, pasti ikatannya ikatan kovalen namanya. Ikatan kovalen. Nah, jadi yang baru mendengar kata-kata kovalen, silakan tonton lagi di semester 1, ingat-ingat lagi tentang ikatan kimia. Di situ saya ajarkan bagaimana apa itu ikatan kovalen ya. Jadi memang ini berhubungan ya. Kapan Anda memang tidak memperhatikan semester-semester lalu, pasti akan bingung di semester-semester berikutnya, apalagi semester 3 kelas 11, apalagi sampai di kelas 12. Jadi tidak ada kata terlambat, mumpung masih ada waktu, silakan ulang-ulang lagi kembali itu di semester 1 agar tidak ketinggalan untuk mempelajari semester ini ya. Karena kita sekarang sudah sampai di semester genap ya, semester 2 ya, untuk kelas 10. Nah, tidak apa-apa, saya kasih saja penjelasan singkat bahwa ikatan kovalen adalah ikatan antara unsur non-logam dan non-logam. Nah, ingat apalagi itu non-logam. Nah, di situ saya jelaskan lagi di bab ya, semester 1 ya, tentang ikatan kimia. Jadi simpelnya itu ikatan antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Jadi ceritanya ini ikatan kovalen, ada atom non-logam atau unsur non-logam berikatan dengan unsur non-logam. Jadi dia namanya dikatakan senyawa kovalen. Apa itu non-logam? Berarti senyawa non-logam itu adalah senyawa yang cenderung melepas elektron. Nah, ingat caranya membedakan. Kalau unsur logam, dia sifatnya salah. Maaf ya, salah sekali nih. Bukan melepas ya, dia menerima ya, menerima elektron. Sedangkan non-logam ya sama ya, menerima elektron. Nah, saya ingatkan lagi bahwa untuk membedakan mana unsur logam dan mana unsur non-logam itu, kalau secara kimia
Kalau dia logam, dia melepas elektron. Kalau dia logam, kalau logam dia sifatnya dia melepas. Jadi semua unsur secara umum kalau dia melepas elektron pasti dia logam. Sedangkan unsur atau atom yang sifatnya kebiasaannya menerima elektron berarti dia unsur non logam. Jadi ceritanya ini senyawa kovalen, unsur yang sifatnya menerima elektron berikatan dengan senyawa dengan unsur yang menerima elektron ya. Masalah bagaimana caranya berikatan, bagaimana prinsip ikatannya, silakan tonton lagi di bab sebelumnya di semester 1 tentang ikatan kimia ya. Saya ingatkan lagi sekali lagi dan sekali lagi. Oke. Ya. Misalnya ya H2O ya, H2O. Ada sebuah senyawa atau rumus kimia H2O. Ini air ya. Nah, kalau mau kita tahu apa ini senyawa, apakah ini kovalen kah atau bukan? Nah, kita konfigurasikan lagi misalnya H1O berapa? O nomor atomnya 8 ya. Nah, enggak apa-apa saya cepat-cepat ya supaya silakan lihat di tabel periodik kalau tidak percaya. Nah, H1 jadi konfigurasinya 1 ya. Nah, di kulit pertama dia 1 berarti dia harus menerima 1 elektron ya untuk mengikuti kaidah duplet ya. Sedangkan ini 26 berarti dia menerima 2 elektron. Nah, karena menerima dengan menerima berarti ini H2O adalah senyawa kovalen. Karena kenapa? Di dalam unsurnya ini ada H, ada O, semuanya sifatnya menerima. Nah, di sini Anda harus mengetahui bagaimana cara menentukan kapan ini menerima, kapan ini melepas. Ya, kembali lagi ke semester 1 dulu ya. Nah, berarti kalau mau kasih nama ini H2O, berarti harus pakai aturan senyawa kovalen. Karena nanti itu beda nanti aturannya bagaimana kita kasih nama senyawa kovalen yang biner dengan senyawa ion yang biner. Yang biner juga beda nanti ya, beda aturannya. Nah, kita fokus dulu di kovalen ya. Jadi H2O nanti pakai aturan senyawa kovalen karena dia berikatan secara kovalen. Senyawa non logam menerima elektron dengan menerima elektron. Jadi begitu caranya membedakan mana nanti senyawa kovalen, mana senyawa ion ya. Oke. Nah, tapi sebelum kita mau kasih nama caranya, silakan dulu perhatikan ini. Anda harus mengetahui ini mono, di, tri, tetra ya. Jadi ini merupakan bahasa Yunani ini ya. Nah, kalau ini saya tahu ya, bahasa Yunani, bahasa angkanya Yunani ya, begini. Mono, kalau 1 itu mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta dan seterusnya ya. Sebenarnya paling minimal kalau Anda sangat susah untuk menghafal sampai 5 saja. Karena sangat jarang itu sampai 6, 7, 8 jarang sekali ya. 9, 10 jarang. Tapi untuk amannya hafal sampai 10 ya, itu sudah cukup. Nah, itu sudah cukup. Nah, kemudian setelah Anda mengetahui apa itu 1 mono, apa itu di, tri, tetra dan seterusnya, kita masuk ke rumusnya. Bagaimana memberikan nama senyawa kovalen ya. Rumusnya yaitu kayak begini. Misalnya jumlah atom kiri ditambah nama atom kiri baru ditambah dengan jumlah atom kanan, kemudian nama atom kanan, baru diakhirannya ida ya. Jadi begitu cara misalnya ya. Saya ambil misalnya dulu ya. H2O. Nah, misalnya ini H2O kan tadi kita sudah tentukan ini H2O merupakan senyawa kovalen ya. Dia menerima dan menerima. Berarti kita pakai rumus ini untuk kasih nama dia. Ya. Nah, di sini saya jelaskan kenapa tidak ditulis OH2. Kenapa ditulis H2O? Karena harus dalam tabel periodik H itu sebelah kiri, O itu sebelah kanan. Makanya salah kalau kita tulis OH2. Jadi dalam aturannya memang dalam penulisan rumus kimia, saya lupa tadi jelaskan ya di part sebelumnya bahwa yang di kiri itu secara umum ada nanti pengecualiannya ya. Cuma saya jelaskan dulu secara umum bahwa dalam penulisan rumus kimia harus unsur yang di sebelah kiri dari tabel periodik dulu ditulis sebelah kiri juga. Nah, nanti di sebelah kanan memang dalam tabel periodik dia di sebelah kanannya. Nah, coba saya lihatkan tabel periodik H2O jadi H yang O ya. Nah, coba kita lihat tabel periodik.
Sebentar loading ya. Kita lihat H kan sebelah kiri ini kan ya H. Coba lihat nomor atomnya satu yang paling ujung kiri atas ini H. Sedangkan yang sebelah kanan kalau dibandingkan yang O dia di sebelah kanannya. Makanya H dulu ditulis baru O. Bukan O dulu baru H ya. Salah itu ya. Karena O itu sebelah kanan Ki. Harus sesuai di tabel prodik. Itu sudah perjanjian atau kesepakatan IUPAC ya. Kesepakatan IUPAC. Makanya salah kalau kita tulis OH2 ya, oke. Nah, sekarang kita kasih nama. Jumlah atom kiri. Nah, jumlah atom kiri itu adalah H. Berapa jumlahnya? Kalau mau kita lihat jumlahnya, lihat angka indeks. Angka indeks lihat. Nah, karena 2, berarti kita pakai di bahasa Yunani di ya. Jadi pakai bahasa Yunani Ki, bukan bahasa Indonesia, pakai bahasa Yunani Ki. Jadi taruh nama sini di. Nah, kemudian apalagi ditambah nama atom kiri. Nama atom kiri. Nah, atom kiri itu adalah H ya. Apa namanya H? Nah, silakan lihat tabel prodik kalau Anda belum hafal. Makanya harus paling minimal Anda menghafal golongan 1A lah, 1A, 2A, 8A, 7A. Itu sudah cukup, atau sekaligus golongan A saja semua dulu. Ya, enggak usah dihafal semua, cukup golongan A saja dulu dihafal. Ya, misalnya tadi apa H ya? Nah, H namanya hidrogen ya. Jadi kita pakai hidrogen. Nah, kemudian tambah ini tambah sudah sampai di sini kita jumlah atom kanan. Nah, untuk melihat jumlah atom kanan itu kan yang atom kanan kan apa? O ya. O. Nah, angka indeksnya 1 ya, tapi coba tidak ditulis. Sebenarnya ada 1 tapi tidak ditulis ya. Saya ingatkan lagi ya, terhapus semua. Nah, jadi O1 kalau 1 seharusnya dia pakai mono, tapi tidak usah. Sama juga ini aturannya. Tidak usah ditulis kalau dia 1. Jadi langsung saja. Jadi kita tidak perlu tulis jumlah atom kanannya kalau dia cuma 1 ya. Kemudian langsung saja kita nama atom kanan. Nah, nama atom kanan itu O. O dalam tabel periodik. Apa O? Ini O. Coba lihat. Nah, coba lihat oksigen ya. Nah, jelas ya, oksigen. Ya, oke. Oksigen berarti tambah oksigen. Kemudian setelah itu tambah akhiran ida. Tambah ida. Jadi, kalau digabung namanya dihidrogen oksida. Ya, jadi dia melebur kata ini melebur menjadi oksida. Jadi, nama dari H2O adalah dihidrogen oksida. Nah, jadi di sini ini sebenarnya aturannya IUPAC. Jadi yang dimaksud dengan dihidrogen oksida itu adalah air. Air kalau di Indonesia ya. Atau dalam bahasa Inggris water ya. Kalau di water dia. Jadi semacam kayak bahasa jenis sebenarnya, kayak bahasa kimianya, sehingga kalau ketemu orang Brasil yang pintar kimia, orang Jerman yang pintar kimia, orang Afrika yang pintar kimia, kalau bilang dihidrogen oksida, pasti mengerti bahwa air itu yang dimaksud. Air yang dimaksud dalam Indonesia. Karena pasti beda-beda bahasanya orang. Beda bahasanya, bahasa Afrikanya air, beda bahasa Brasilnya air, beda bahasa Jermannya air ya. Ini hanya untuk supaya kita mudah berkomunikasi di antara ilmu-ilmu kimia yang di belahan dunia yang lain ya. Ya kayak seperti itu ya. Jadi begitulah tata nama senyawa ya. Begitulah aturan-aturannya. Kemudian saya kasih ada contoh yang lain, misalnya ada senyawa PCl5 misalnya, PCl5 ya. PCl5 itu kita tidak apa-apa secara lambat saja P, karena P ini adalah 15 ya, 285. Dia menerima ya, kalau 5 dia menerima 3 elektron. Kita buktikan dulu apakah ini senyawa kovalen atau tidak ya. Cl itu 17 atomnya, 287 dia menerima 1 elektron. Makanya karena menerima dia menerima, berarti kita sudah sepakat bahwa ini adalah senyawa kovalen. Berarti pakai aturan atau rumus senyawa kovalen. Sekali lagi karena menerima ini PCl5 berarti merupakan senyawa kovalen. Berarti kalau mau kasih nama ini PCl5, harus pakai rumus aturan kovalen ya. Langsung saja.
Jadi P itu jumlah atom P, jumlah atom kiri dulu. Atom kiri itu P, kiri, Cl itu kanan ya. Nah, berarti pertama jumlah atom kiri. Nah, karena P 1 gitu, 1 di sini coba lihat ya, 1 ya. Angka indeksnya tidak ada ditulis, berarti kalau tidak ada berarti 1 ya. Saya ingatkan sekali lagi supaya saya ulang-ulang supaya lebih paham. Jadi karena 1 jadi tidak usah ditulis, tidak usah dipakai jumlah atom kiri karena kalau mono tidak dipakai. Nah, kemudian langsung saja nama atom kiri apa namanya P. Nah, cari mikir di pengambil periodik. Anggaplah ini tidak dihafal gitu. Jadi karena Anda baru pemula. Nah, namanya fosfor. Nah, fosfor ya, fosfor. Nah, ini namanya fosfor. Fosfor. Mana tadi itu? Sorry. Pak Guru juga ya. Begini ya. pH. Fosfor ya, fosfor. Oke. Sekarang jumlah atom kanan. Nah, jumlah atom kanan kita itu di sini 5 ya. Atom kanan itu Cl, baru dia 5. Berarti pakai kata penta. Penta ya. Tambah penta. Tambah penta. Kemudian tambah apa lagi? Rumusnya nama atom kanan. Nama atom kanan itu Cl. Apa namanya Cl? Anggaplah Anda tidak hafal ya, anggaplah ya. Karena Anda baru pemula. Namanya klorin ya. Coba lihat di sebelah kiri atas yang besar ini nomor atom 17. Nah, klorin ya, klorin. Klorin tambah ida ya. Selalu begitu, ida. Nah, jadi kalau kita gabung namanya adalah fosfor pentaklorida. Pentaklorida. Jadi ini innya melebur menjadi ida. Jadi beginilah cara memberikan nama kalau dia senyawa kovalen. Perlu kita perhatikan di sini ya bedanya. Kalau dia nama atom kiri tidak perlu dia ditambah-tambahi ya. Jadi bagaimanapun kalau itu ya ingat ya. Baik nanti di ion maupun di kovalen. Kalau dia di sebelah kiri tidak perlu kita tambah-tambahi. Bagaimana namanya di tabel periodik, begitu juga namanya langsung saja kita tulis. Yang beda adalah yang kita perlu perhatikan adalah di sebelah kanan. Misalnya tadi Cl. Ya harusnya tadi klorin karena ada rumusnya tambah ida, selalu tambah ida dia maka dikasih nama klorida. Nah, tadi juga Tadi juga H2O ya. Hidrogen tetap hidrogen. Dia sesuai nama yang di tabel periodik ya, sesuai G. Pas dia di kanan karena O di sebelah kanan, dia yang harusnya namanya oksigen, dia harus dileburkan ditambah dengan ida jadi oksida. Kayak begitu ya. Jadi perlu diperhatikan baik-baik bedanya bagaimana cara kasih nama di atom kiri dan di atom yang di kanan ya. Nah, perlu ada juga yang perlu kita ketahui lagi sedikit lagi bahwa misalnya ya ada sebuah senyawa dia CO2 ya. Nah, kalau dia ini kan termasuk unsur C dan O ya. Tapi berbeda. Yang di atas CO saja. O-nya 1. Kalau yang di bawahnya O-nya 2. Kalau begini karena ini C dan O ada lebih dari satu bentuk. Kadang dia bentuk CO saja atau dia bentuk CO2. Makanya kalau dikasih nama ini langsung saja karbon monoksida. Jadi pakai monoksida. Pakai mono. Kenapa pakai mono? Karena ada dua macam untuk membedakan. Jadi hati-hati Ki. Ada dua macam ini C dan O. Kadang dia CO artinya CO itu artinya O-nya 1, C1 O1. Kalau dia CO2 C1 O-nya 2 ya. Kalau CO2 pakai nama karbon dioksida. Dioksida. Kalau ada dia lebih dari dua macam. Berapa ya langsung saja ya. Ini tadi hasil penamanya sesuai tadi dari rumus yang ada. Tadi ini H2O dengan PC5. Saya sengaja perlambat supaya Anda bisa memahami. Jadi seketika saya kasih nama tadi CO ini saya langsung saja ya. Jadi namanya ini karbon monoksida. Karbon dioksida ya. Kalau CO2. Jadi kita pakai mono di sini kalau dia sekali lagi lebih dari satu macam senyawa. Misalnya jadi apa ya?
NO juga ya, NO dengan NO2. Jadi N dengan O itu dua macam juga. Kadang dia NO saja, kadang dia NO2. Jadi tergantung nanti di soal. Kalau NO saja namanya nitrogen monoksida pakai mono ki. Jangan sampai karena satu sih tidak pakai mono ki, karena seperti tadi yang saya bilang ini H2O dengan PC5 ya. Nah, kalau ini pakai mono ki, kalau N dan O, kalau dua macam ya. Kalau NO2 nitrogen dioksida. Nah, kenapa bisa begitu? Karena untuk membedakan yang mana nitrogen dengan O yang satu dengan nitrogen dengan O-nya yang dua. Nah, makanya kita harus pakai mono. Begitupun juga tadi C dengan O ya, CO2, karbon dioksida ya. Saya rasa ini yang paling sering didengar ya ketika kita belajar IPA ya, karbon dioksida. Oke, mungkin beginilah cara memberikan nama tentang tata nama senyawa kovalen ya. Semoga bisa memahami, dan sekali lagi silakan ditanyakan jika masih ada yang belum dipahami ya, di komen saja. Yang baru bergabung silakan di subscribe, dan yang baru bergabung silakan nonton dulu di part 1 ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya sampai di menit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.